Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat GKP Bogor mengucapkan selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Kebaktian minggu ini, 4 Oktober 2020, Minggu Trinitatis ke-18, dilayani oleh Pendeta Deda Nimrod Simatupang SSI, Pendeta Gereja Kristen Pasundan Bogor. Jemaat, marilah kita mulai kebaktian, kami undang berdiri. Kita sambut dengan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 64 ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, kita mulai kebaktian kita pada saat ini dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Firman Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian pada saat ini didasarkan pada kitab Keluaran pasal 20 ayatnya yang kedua dan yang ketiga yang mengatakan demikian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Sebelumnya, mari kita mengambil saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya, pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Bagi kita yang telah dengan jujur mau mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, dan yang sungguh-sungguh mencari keselamatan hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 2 Korintus pasal 5 ayat 17-18 mengatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sadar kami adalah anak-anak-Mu yang diutus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Tetapi seringkali kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak setia dan belum melakukan semuanya dengan penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu ya Tuhan, ingatkan kami, tegur kami, dan didik kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh senantiasa melangkah dan melakukan pekerjaan seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus, bimbinglah kami pada saat ini dalam hikmat, agar proses pembacaan perenungan firman Tuhan menjadi sesuatu yang kami lakukan dengan sungguh, sehingga firman Tuhan itu boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, firman Tuhan didasarkan pada Injil Matius. Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46, firman Tuhan mengatakan demikian. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Lalu kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca, tetapi yang juga terus berusaha memelihara dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, ketika kita membaca Matius pasal 21 ayat yang ke-33 sampai 46, maka sebenarnya
kita perlu melihat narasi ini dari perikop-perikop sebelumnya. Secara khusus dimulai dari ayat yang ke-23. Maka dari situ kita bisa menangkap bahwa peristiwa ini terjadi di Bait Allah. Ketika Yesus sedang mengajar, dan di sana juga ada imam-imam kepala, ada tua-tua Yahudi, termasuk juga ada ahli-ahli kitab maupun orang Farisi. Maka ketika kita melihat ada perumpamaan yang disampaikan Yesus, maka setidaknya ada dua perumpamaan sekaligus yang dalam konteks ini kita bisa lihat secara bersambung atau terkait satu dengan yang lain. Perumpamaan yang pertama ada dari mulai ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-32. Kita tahu tentang dua orang anak, di mana anak sulung dan anak bungsu diceritakan mendapatkan perintah dari bapaknya, tapi yang seorang mengatakan iya dan tidak pergi, tapi yang seorang mengatakan tidak mau tapi akhirnya pergi. Dan kemudian perumpamaan kedua adalah perumpamaan yang kita baca saat ini, ayat 33 sampai 46. Dan secara khusus, siapa para pendengarnya? Maka dalam konteks Yesus berada di Bait Allah, kita tahu setidaknya ada dua kelompok besar. Ada orang-orang biasa, orang-orang awam, orang-orang yang pada saat itu memang sedang ingin mendengarkan pengajaran, dan ada kelompok orang-orang hebat dalam tanda kutip. Imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, orang-orang yang ahli dalam kitab suci, dan yang mereka dalam bacaan kita secara khusus disebutkan ayat 45 menjadi dalam tanda kutip subjek yang disindir secara khusus, atau pihak yang secara khusus disindir oleh Yesus dalam perumpamaannya. Nah, mari kita melihat apa yang mau diceritakan dalam perumpamaan Yesus. Secara khusus perumpamaan yang kedua dari mulai ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-46. Maka kita mau melihat dulu konteks ceritanya atau apa yang menjadi isi perumpamaannya, di mana perumpamaan ini menggunakan konteks tentang kebun anggur. Orang-orang pada saat itu tahu bahwa biasanya seorang tuan tidak menggarap kebun anggurnya sendiri. Seorang pemilik tanah biasanya menyewakan lahan-lahan, menyewakan tanahnya yang sudah dipersiapkannya kepada para penggarap. Biasanya ada macam-macam perjanjian, ada perjanjiannya berdasarkan waktu. Pokoknya nanti tanggal sekian, bulan sekian, ada hasil nggak ada hasil saya akan datang. Nanti akan saya minta bagian saya. Ini biasanya yang berdasarkan kesepakatan waktu. Lalu yang kedua ada kesepakatan tentang flat. Nanti pokoknya begitu panen, hasilnya berapapun, mau hasilnya banyak, mau hasilnya sedikit, saya cuma minta sekian, flat. Lalu ada yang ketiga, biasanya polanya adalah pola tentang prosentase. Kalau nanti hasil panennya sekian, disepakati misalkan dah 10%-nya buat tuan tanah, sisanya buat kamu atau berapapun gitu ya, artinya prosentase. Nah, kita memang tidak mendapatkan gambaran perjanjiannya seperti apa, bagaimana kesepakatan yang dibuat antara tuan tanah dan si penggarap-penggarap itu, tapi sederhana yang bisa kita lihat selalu ada perjanjian antara tuan tanah yang menyewakan tanah dengan para penggarap. Selalu ada keterikatan tentang kesepakatan, ada perjanjian yang dibuat sehingga lalu kemudian masing-masing pihak bisa melakukan bagiannya, bisa terikat pada perjanjiannya, dan kemudian mereka bisa mendapatkan hak sesuai dengan perjanjiannya. Ini yang pertama, bahwa tiap-tiap orang paham betul ketika Yesus menceritakan tentang tuan tanah dan penggarap, maka ada kaitannya, yaitu perjanjian. Selalu diikat dalam perjanjian. Nah, perjanjiannya di sini kalau kita baca tampaknya begitu musim petik tiba, tuan tanah ini akan bisa mendapatkan haknya atau bagiannya. Tapi ada yang menarik, dari mulai ayat yang ke-33 tadi digambarkan bahwa si tuan tanah itu telah membuka kebun anggur, menanam pagar sekelilingnya, ia menggali lubang untuk tempat memeras anggur, ia juga telah mendirikan menara jaga di kebun anggur itu. Satu hal yang mau dijelaskan dari detail perumpamaan ini adalah Tuhan atau si tuan tanah ini diceritakan menyiapkan dengan sangat lengkap, menyiapkan dengan sangat baik
Untuk lalu kemudian para penggarap itu dapat mengerjakan pekerjaannya dengan baik, dengan mudah, dengan lancar. Ini satu gambaran yang mau kita lihat tentang kebun anggur yang diceritakan dalam perumpamaan ini. Lalu kemudian kita bisa melihat tokoh-tokoh dalam perumpamaan ini. Tokoh yang paling pertama jelas tuan tanah. Dan kita tahu maksud dari tokoh ini, makna dari tokoh si tuan tanah ini adalah Allah. Tokoh yang berikutnya adalah penggarap. Penggarap-penggarap ini yang mau disebutkan oleh Yesus sebagai orang-orang yang dipercayakan menjadi pemimpin umat. Orang-orang yang dipercaya untuk bisa menjadi pengajar umat. Orang-orang yang bisa disebut sebagai pelayan-pelayan. Dan mereka yang secara khusus pada saat ini menjadi pihak yang disindir dengan simbol penggarap. Lalu ada hamba. Hamba-hamba ini merujuk kepada nabi-nabi yang pernah ada sebelumnya, yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan pengingatan. Dan yang terakhir, anak atau yang disebut sebagai si ahli waris. Nah, tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus itu sendiri. Kebun anggur digambarkan sebagai umat Tuhan, umat yang dipercayakan, bangsa Israel secara khusus dalam konteks Matius pasal 21. Nah, menariknya adalah perumpamaan ini secara khusus mau mengangkat tentang sindiran karakter tentang penggarap-penggarap itu. Dalam perumpamaan ini Yesus mau menyindir gaya, kebiasaan, atau pola hidup yang ditunjukkan lewat karakter penggarap-penggarap. Maka karakter seperti apa yang mau dikritik atau yang mau disindir oleh Yesus dalam perumpamaan kita pada saat ini? Maka kita bisa melihat yang pertama adalah karakter di mana para penggarap ini ternyata tidak memiliki sikap yang bertanggung jawab. Kita tahu tadi ya, orang-orang kebanyakan sudah langsung bisa menangkap. Pasti selalu ada relasi antara tuan tanah dengan penggarap, yaitu perjanjian. Dan ketika mereka mendengar apa yang menjadi narasi perumpamaan ini, orang-orang pada saat itu bisa langsung menangkap bahwa para penggarap ini melakukan sesuatu yang, kalau khotbah minggu lalu sudah saya sampaikan, wan prestasi, melanggar perjanjian, tidak bertanggung jawab dengan apa yang menjadi perjanjian antara penggarap dengan tuan tanah. Ada sesuatu yang diingkari. Ada sesuatu yang dengan sengaja dilupakan, dibuang, diselewengkan, yaitu tanggung jawab tentang perjanjian. Perjanjian ini yang kita bisa baca dari mulai ayat yang ke-35 sampai 38. Bagaimana ternyata upaya si penggarap-penggarap ini untuk melanggar perjanjian, bahkan sampai dilakukan dengan tindakan-tindakan kekerasan di sana. Penganiayaan kepada hamba. Bahkan ada yang dilempari dengan batu, bahkan ada yang sampai dibunuh. Ketika orang ternyata sudah punya mentalitas yang tidak mau bertanggung jawab, akan selalu ada hal-hal yang bisa dibenarkan oleh oknum-oknum yang tidak mau bertanggung jawab. Ini salah satu kritik lewat gambaran penggarap-penggarap. Kritik yang lain, karakter lain yang mau digambarkan dalam cerita penggarap ini juga adalah bagaimana si penggarap-penggarap ini digambarkan sebagai sosok-sosok yang serakah, yang ingin merebut, yang ingin merampas, yang ingin mencuri, yang ingin mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ingin mengambil sesuatu yang sebenarnya mereka tahu ini adalah bagian si tuan, tetapi mereka dengan sengaja ingin merampas, merebut apa yang bukan menjadi bagiannya. Betapa gambaran keserakahan ini diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang sangat kejam, bahkan begitu kejam sampai anak dari si tuan itu sendiri dibunuh. Keserakahan, nafsu, egoistis, semua itu membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang bahkan menganggap apa yang bukan haknya diklaim sebagai haknya.
Apa yang bukan bagiannya dinikmati seolah-olah menjadi haknya. Semua tindakan keserakahan itu dikritik lewat perumpamaan ini. Dan yang terakhir, kalau kita membaca apa yang secara khusus menjadi respons Yesus kepada orang banyak dalam ayat 42 sampai ayat 44, maka secara tidak langsung Yesus juga ingin menyampaikan kritik dan sindiran kepada penggarap-penggarap bahwa kebanyakan orang seringkali menganggap remeh orang lain. Apa yang dikutip oleh Yesus dalam ayat 42 sampai 44 ini menggambarkan bahwa jangan sampai kamu salah mengerti. Aku bisa pakai siapapun. Seringkali gambaran penggarap-penggarap ini menceritakan tentang kesombongan, tentang sikap yang meremehkan, merasa bahwa saya yang akan dipercaya, maka saya yang kompeten, saya yang bisa, orang lain bisa apa? Saya merasa bahwa Tuhan pasti butuh saya. Kalau nggak ada saya, Tuhan nggak akan mungkin bisa melakukan pekerjaan ini. Dan ini gambaran sindiran yang mau diperlihatkan dalam perumpamaan ini. Maka Bapak Ibu dan Saudara, dari 3 karakter atau 3 tabiat atau 3 gaya yang disindir oleh Yesus ini juga mengajak kita berefleksi pada saat ini. Bagaimana mentalitas kita? Apakah kita menjadi pribadi yang tetap komit, bertanggung jawab, setia pada ikatan perjanjian kita dengan Allah? Minggu lalu kita telah membahas bahwa perjanjian antara Allah dengan kita adalah Allah berjanji untuk memakai kita menjadi berkat buat orang lain. Dan Allah berjanji akan terus memperlengkapi kita agar kemudian kita bisa juga menjadi berkat bagi sesama. Pertanyaannya, adakah kita telah melakukan perjanjian itu? Di mana kita mau berbuat yang terbaik untuk bisa menjadi berkat bagi sesama. Apakah kita mau menjadi penggarap-penggarap yang jujur, yang melakukan bagian kita, pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dengan serius, sambil kita tetap mengikatkan diri pada perjanjian dengan Allah bahwa kita akan terus mempersembahkan yang terbaik bagi Allah, di saat Allah sendiri terus memperlengkapi kita dengan segala yang terbaik? Atau kita sudah mulai lari dari tanggung jawab? Kalau dapat tugas, dikerjainnya asal-asalan. Kalau Tuhan menitipkan tanggung jawab, kepercayaan kepada kita mengerjakannya dengan tidak serius. Atau kalau kita merujuk kepada perumpamaan yang sebelumnya, seolah-olah kita mengatakan kepada Tuhan, "Ya Tuhan, Dedan tolong kerjain ini." "Ya Tuhan, iya we doang," gitu ya. Dikerjain mah enggak, nanti giliran ditagih, "Mana katanya mau ngerjain?" "Ini gara-gara si ini sih, ini gara-gara si ini sih, ini nggak mau bantuin si ini." Kadang-kadang kita begitu. Seolah-olah di awal, "Ya Tuhan," muka anak manis gitu ya. "Dedan, tolong kerjakan." "Ya Tuhan." Wah, manis sekali. Tapi begitu harusnya kita mempertanggungjawabkan. Terlalu banyak alasan. Ini Tuhan, kemarin kan ada ini, kemarin kan ada ini, kemarin karena si ini si gini, kemarin si ini gangguin, kemarin si ini nggak mau bantuin. Betapa sering kita menjadi anak-anaknya, menjadi pekerja-pekerja Kristus yang sebenarnya tidak bertanggung jawab dan lebih banyak melemparkan kesalahan kepada orang-orang di sekitar kita, saat sebenarnya kesalahan itu ada pada kita yang tidak mau mengerjakan dengan serius apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Pelayanan gereja kah? Pekerjaan kita masing-masing kah? Sekolah kita kah? Kehidupan rumah tangga kita kah? Hal sederhana yang menjadi indikator dari sikap yang tidak siap bertanggung jawab adalah ketika kita lempar batu sembunyi tangan, salahin orang, lempar masalah pada si ini. Ketika seharusnya kita bertanggung jawab, kita sibuk cari-cari alasan, nyalahin A, nyalahin B, nyalahin A, nyalahin B, dan seterusnya. Itu udah sederhana. Problemnya di kita. Kita belum bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Maka balik lagi, yuk bangun.
Kalau kita sungguh-sungguh mengatakan pada Tuhan, "Ya Tuhan, aku akan kerjakan." Maka kerjakan dengan serius, kerjakan dengan sungguh, kerjakan sampai tuntas. Selesaikan dengan baik. Bukan kemudian menyalahkan orang ketika tidak bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Yang kedua tadi, keserakahan, nafsu, ambisi, bahkan merebut sesuatu yang bukan milik kita. Ini juga banyak terjadi. Bahkan ironis, hal yang banyak terjadi adalah merebut kemuliaan yang seharusnya adalah bagiannya Allah. Seringkali yang terjadi, kita melakukan banyak hal, kita melakukan semua dengan sebaik-baiknya, tapi lalu kemudian merebut apa yang bukan bagian kita. Kita mengambil apa yang bukan bagian kita. Dan keserakahan itu sendiri yang bisa merusak relasi kita dengan Allah. Bahkan yang seringkali di dalam berbagai aktivitas yang baik, sebenarnya di dalamnya kita sedang dalam tanda kutip membunuh Kristus. Dalam setiap aspek pelayanan kita. Pak, maksudnya apa membunuh Kristus? Ya iya. Apa yang seharusnya menjadi bagian Kristus seringkali kita rebut. Embel-embel nama Yesusnya ada. Tapi sebenarnya apa yang kita lakukan bukan untuk Yesus. Untuk saya. Semua hal yang baik seolah-olah saya lakukan untuk Yesus. Tapi tidak pernah betul-betul dengan serius saya melakukan semuanya untuk Tuhan. Tentang saya. Untuk saya. Buat saya. Semua ini harus bisa dinikmati oleh saya. Semua bagian yang akhirnya menjadi kenikmatan, keuntungan, kenyamanan. Itu harus dinikmati oleh saya. Bukan buat Yesus. Buat saya dulu. Ironis, ini juga banyak terjadi. Gereja mengalami perpecahan, bukan karena di dalamnya tidak ada berbagai hal yang baik, bukan karena di dalamnya tidak diperlengkapi dengan berkat-berkat yang luar biasa, tetapi ketika anggota-anggota gereja sudah semakin sibuk memikirkan saya, dan seterusnya hanya tentang saya, maka jangan kaget kalau gereja akhirnya terkotak-kotak, terpecah-pecah, bahkan gereja menjadi bubar. Karena setiap anggotanya hanya sibuk memikirkan tentang yang penting saya, ini bagaimana tentang saya, ini bagaimana menyamankan saya, ini bagaimana menguntungkan saya. Saya. Kalau gereja sudah di dalamnya hanya berebut tentang saya, pertanyaannya, Kristus di mana? Ini secara khusus pada zaman itu mengkritik ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang sebenarnya mereka punya tanggung jawab mengajar, memimpin, membimbing umat. Tetapi ternyata proses mengajar, proses memimpin, proses membimbing umat tidak betul-betul mengarahkan umat untuk menyembah Tuhan. Tetapi hanya semata-mata ingin menunjukkan bahwa ini loh saya. Kalau itu terjadi, gereja Tuhan hanya menjadi persekutuan orang yang mencari keuntungan pribadi. Dan bukan menjadi gereja Tuhan yang menyembah Kristus. Dan yang terakhir, apa yang tadi kita baca, jangan sombong. Kalau hari ini kita punya banyak kemampuan, jangan sombong. Kalau hari ini Tuhan percayakan banyak pelayanan untuk bisa A, B, C, D, dan seterusnya, terlibat di sana, terlibat di sini, menjadi orang yang dipuji, menjadi orang yang diandalkan, menjadi orang yang dipercaya, jangan sombong. Hati-hati. Termasuk ini mengingatkan saya. Jangan sombong, Dedan, ketika kamu sekarang jadi pendeta. Tuhan bisa pakai yang lain. Jangan sombong ketika kamu sekarang punya posisi-posisi yang nyaman, posisi-posisi yang disegani, posisi-posisi yang dihormati. Karena sama seperti yang dikatakan dalam ayat 42 tadi, batu yang dibuang oleh tukang bangunan bisa menjadi batu penjuru. Dan itu terjadi dari pihak Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun. Jangan sombong. Jangan mentang-mentang Anda pendeta, Anda mengatakan bahwa saya lebih dipakai dibandingkan orang-orang biasa. Jangan karena sekarang saya terlibat di sinode, di klasis, di mana, wah saya lebih kepake. Wah Tuhan itu betul-betul butuh saya.
Enggak. Kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Jangan pernah merasa kepedean bahwa saya dibutuhkan oleh Tuhan. Enggak ada. Hati-hati. Kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Tuhan gak pakai kita gak rugi. Kita yang butuh Tuhan. Dan saat Tuhan percayakan A, B, C kepada kita, itu bukan karena Tuhan butuh kita, tapi karena Tuhan sayang dan beri kepercayaan kepada kita, kehormatan bagi kita untuk bisa dipercaya oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan melihat kita sendiri melanggar perjanjian itu, Tuhan melihat bahwa kita sendiri ternyata tidak menghormati sebuah kehormatan yang diberikan oleh Tuhan itu, maka buat Tuhan tidak ada yang mustahil untuk memakai siapapun. Mau kata orang itu gak pernah punya pengalaman di A, di B, di C, dan seterusnya. Mau kata orang itu gak punya jabatan yang disegani A, B, C, dan lain sebagainya, Tuhan bisa pakai. So, jangan sombong. Tuhan berikan kepada kita kepercayaan, dan di dalam kepercayaan itu Tuhan memberikan kepada kebebasan untuk bisa melakukan banyak hal secara kreatif. Tapi Tuhan juga tetap mengingatkan kepada kita, semua yang Tuhan percayakan kepada kita, berkat bahkan kebebasan untuk kita bisa melakukan semuanya itu tidak terlepas dari perjanjian antara kita dengan Allah. Ketika kita melanggar perjanjian kita dengan Allah, ketika kita berusaha menipu Tuhan, ketika kita berusaha berbuat curang dalam perjanjian kita dengan Tuhan, maka ingat, Tuhan Maha Kuasa. Ia bisa membatalkan perjanjian itu kalau Ia mau. Ingat, bukan kita yang hebat, tapi Dia. Apa yang tadi disampaikan dalam firman Tuhan sebagaimana dalam nats pembimbing kita, Keluaran pasal 20 ayat yang kedua sampai ketiga diingatkan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Maka jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ingat, Tuhan yang berbuat sesuatu dalam hidup kita. Maka kalau kita melakukan pelayanan, melakukan hal yang benar, melakukan hal yang baik, itu bukan semata-mata saya yang berbuat sesuatu buat Tuhan. Bukan. Tuhan yang berbuat sesuatu bagi kita. Bahkan semua hal yang kita lakukan semua karena Tuhan yang memampukan kita. Maka bagian kita adalah kerjakan pekerjaan Allah yang telah dipercayakan kepada kita dengan sungguh, serius, tuntas, dan bertanggung jawab. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali.
Marilah kita menyampaikan persembahan sebagai ucapan syukur pada Tuhan sambil mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 6 yang berbunyi, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Jemaat bangkit berdiri. Marilah kita satukan hati untuk doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami dari hari demi hari ya Tuhan. Pada saat ini kami menyerahkan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, menyampaikan permohonan syafaat kita yang diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu dalam syafaat kami, dan pada saat ini kami tetap berdoa bersama ya Tuhan untuk bangsa ini, terutama pemulihan dari pandemi COVID-19. Kami mendoakan ya Tuhan untuk orang-orang yang pada saat ini terdampak secara langsung maupun tidak langsung dari pandemi ini. Untuk orang-orang yang pada saat ini mengalami sakit COVID-19, kiranya sahabat-sahabat kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan dan Tuhan sendiri yang memulihkan setiap mereka. Kami yang terdampak secara ekonomi, sosial, bahkan proses pendidikan dan pekerjaan kami, kiranya Tuhan tetap memberi kepada kami semangat agar kami tetap mampu melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan penuh sukacita. Dan jika di dalamnya kami masih harus berjuang untuk memulai sebuah usaha, memulai sebuah pekerjaan, bahkan mengupayakan untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Biarlah Tuhan juga yang memampukan kami untuk tetap setia menunjukkan kualitas terbaik kami. Kami yang terdampak secara ekonomi dan pada saat ini mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami Tuhan, kami tetap percaya Tuhan menyediakan yang terbaik. Dan pimpinlah kami dalam hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami juga dengan bijaksana mengelola keuangan kami.
Kami juga berdoa untuk orang-orang yang berprofesi sebagai tenaga medis. Tuhan yang memberkati di tengah banyaknya kasus-kasus baru. Biarlah sahabat-sahabat kami yang berprofesi sebagai tenaga medis juga tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam keadaan aman. Jauhkan dari berbagai potensi penularan bahaya, baik sakit penyakit maupun mara bahaya lainnya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami. Biarlah pemimpin kami baik di tingkat pusat maupun daerah dapat mengambil kebijakan yang terbaik di tengah situasi yang tidak mudah. Jangan biarkan ada kepentingan-kepentingan lain yang dipilih sehingga mengorbankan aspek kesehatan dan keselamatan. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah kebijakan PSBMK di Kota Bogor masih boleh terus berjalan dengan baik. Kami semua sebagai warga negara dapat menjadi anak-anak Tuhan yang menunjukkan kepatuhan, dan di dalamnya kami juga mau menunjukkan sikap bertenggang rasa. Tidak mudah untuk mematuhi protokol kesehatan, tapi biarlah ini menjadi sebuah kesadaran kami bersama ya Tuhan, bahwa kami juga harus berjuang untuk memelihara kehidupan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berada dalam kondisi lemah tubuh, baik karena usia lanjut maupun karena sakit penyakit yang dialami. Kami berdoa untuk sahabat kami, orang tua kami, Bapak Pendeta Emeritus Rosi Yohandi, Bapak Pendeta Deru Noron, Bapak Tripang Ripto, Ibu Muriati, Ibu Rokoyah, Ibu Lim Winyo, Ibu Siti Wasiah, Ibu Nani Kristiani, Ibu Angki, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan, sukacita, dan pengharapan buat saudara-saudara kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga besar Ibu Limirikin yang pada saat ini sedang berduka cita karena beberapa hari yang lalu Kau memanggil pulang orang tua kami, Oma Limirikin almarhumah. Biarlah keluarga besar dapat memproses duka cita ini dengan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami juga turut mendukung dalam doa untuk rencana pernikahan Saudara Aris dan Saudari Merisa. Biar persiapan pernikahan yang pada saat ini sedang dilakukan, semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan ketika hari H, kebaktian pemberkatan pernikahan dilangsungkan, biarlah Tuhan juga yang mempersatukan keduanya dalam berkat-Mu, sehingga mereka boleh mengawali kehidupan sebagai satu keluarga dalam cinta kasih Tuhan. Dan kami percaya saat Engkau yang telah mempertemukan, maka Engkau juga yang akan terus menyertai perjalanan hidup rumah tangga sahabat kami. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu. Ketika gereja-Mu juga mempersiapkan diri menyambut ulang tahun yang ke-86 pada bulan November nanti, berkatilah ya Tuhan agar panitia Hari Raya Gerejawi yang telah menyiapkan beberapa hal boleh menyiapkan yang terbaik untuk membangun persekutuan jemaat Tuhan lebih akrab, untuk menumbuhkan iman setiap kami, dan juga untuk menumbuhkan empati kami terhadap sesama. Berkatilah juga Tuhan untuk setiap upaya mempersiapkan segala sesuatunya. Kami juga bersama berdoa untuk gereja Tuhan. Biarlah gereja Tuhan, GKP secara khusus dan GKP Jemaat Bogor lagi secara khusus, betul-betul dapat menunjukkan bagaimana gereja Tuhan tetap dapat berperan, menyatakan berkat-Mu bagi lingkungan di sekitar kami, sekalipun kami semua pada saat ini juga mengalami dampak yang sama dari pandemi COVID-19 ini. Tetapi biarlah kami boleh menjadi gereja Tuhan yang terus memperhatikan keadaan sesama kami di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Kepadamu kami menyerahkan setiap doa dan permohonan ini. Dan bersama-sama kami hendak berdoa seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, Allah memberikan kepada kita sebuah kepercayaan dan tanggung jawab untuk dapat menjadi pekabar Injil-Nya, untuk menjadi orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Maka ketika Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk melakukan setiap pekerjaannya, Allah menginginkan kita semua menjadi pribadi yang siap bertanggung jawab dan setia melakukan segala sesuatunya dengan benar. Dan kini, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan semuanya dengan penuh sukacita di dalam berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.